Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mahanis Saputra SPDI. Saya berasal dari MTS Negeri 5 Bantul, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas 9 mata pelajaran SKI dengan materi Wali Songo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Ya, alhamdulillah anak-anak, pada hari ini hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 kita bisa bertemu lagi di kelas kita. Hari ini kita akan melanjutkan belajar SKI. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, kita akan presensi terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil namanya, ngacung terus bilang hadir yang keras, gitu. Abdillah Izan, Aji Pangestu, tidak hadir? Oke, kenapa? Oh ya, Anandana ini, Ardestias, Arek Ataya, Diandra Rizky, Destinesia, Fadel Muhammad Ridwan, Novendra Satria, Rifan Ade, Selina Visa, Tasya Novita, Yuda Tripangestu. Ya, ya anak-anak, ternyata tadi ada teman kamu yang tidak berangkat dan kita belum tahu kabarnya. Tolong nanti dicari informasinya ya. Siapa tahu kalau sakit bisa ditengok. Kalaupun ada kesulitan yang lain, tolong bisa dibantu. Gitu ya? Ya, sebelum kita lanjutkan, kita pemanasan dulu. Tangan di depan. Ketika saya bilang satu, semuanya tepuk satu kali. Ketika saya bilang dua, semuanya tepuk dua kali. Siap? Satu, dua, satu. Boleh nggak konsentrasi? Hanya satu dan dua. Satu, dua, duit. Kurang konsentrasi. Lagi, duit. Sate. Tiga. Hanya satu dan dua. Selain itu tidak boleh tepuk. Sate. Satu, dua, duit. Wah, tidak. Alhamdulillah, konsentrasinya sudah bagus semuanya. Sebelum kita lanjutkan, masih ingat pelajaran yang lalu? Ada yang masih ingat? Mas, kemarin tentang apa, Mas? Oh, lupa. Ada yang masih ingat? Kemarin tentang Wali Songo. Kita sudah belajar beberapa tentang Wali Songo. Hari ini akan kita lanjutkan. Oleh karena itu silakan disiapkan buku tulis dan buku paketnya. Silakan. Ya, ini adalah video yang akan kita saksikan kali ini. Silakan disimak dulu materinya.
nanti kita ada penjelasannya. Oke, silakan disimak dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah dari Wali Songo. Tapi sebenarnya tadi kita awali membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bertanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengikuti. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Uang itu dari dalam kompetensi dijelaskan bahwa surat kali juga berasal dari kata bahasa Arab yaitu Qadisata. Tetapi kemudian diinginkan misalnya terhubungkan saya keluarga lama pangeran sakit pangeran bukan tidak sesuatu tidak berkata saya tetapi macam ilmu usul fikih tauhid hadis tafsir dan logika. Maka beliau digelari sebagai radiyul atau orang yang mempunyai ilmu yang banyak atau orang yang syarif di dalam Allah. Beliau memperkuat kedaulatan politik dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1498. Beliau adalah cucu dari Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Area dakwah beliau adalah Siliwangi yang paling tinggi. Dalam dakwahnya beliau kemudian mencari berkat yang jauh dan kecil, kemudian melaksanakan kedaulatan politik dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1498. Beliau adalah cucu dari Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Area dakwah beliau adalah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawangan, Sunda, serta Batak. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang Amanah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Wali Songo itu berperan dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan. Para wali itu mendirikan pesantren, menguasai berbagai macam bidang ilmu, mengajarkan kepada masyarakat dan menjadi solusi bagi permasalahan umat. Karena menjadi solusi, maka para wali ini kedudukannya sangat dibutuhkan. Ya. Ada Sunan Gresik yang menguasai pertanian, akhirnya dibutuhkan masyarakat karena masyarakat butuh makan. Ada Ja'far Shotib menguasai ilmu perang dan ilmu pemerintahan, dibutuhkan untuk membangun sebuah negara. Ada Sunan Bonang yang ngerti tentang seni, maka dibutuhkan untuk menjadi hiburan di masa. Para wali itu juga menyisipkan ajaran Islam ke dalam seni budaya. Karena seni budaya yang adalah hiburan masyarakat, menarik hati masyarakat, ternyata di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, yaitu ajaran Islam yang disisipkan ke dalam budaya. Misalnya ini gambar apa, budaya apa ini? Wayang. Dalam budaya wayang kulit disisipkan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat juga teredukasi dengan kebaikan. Kemudian dalam bidang sosial masyarakat, para wali sunan juga memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan bagaimana. Ada orang yang kelaparan, ada tindak kriminalitas. Maka Sunan Ampel kemudian mempunyai ajaran yang disebut Limo atau 5 larangan, ya, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Maka beberapa sunnah, beberapa wali itu berdakwahnya dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat tertarik dengan agama Islam. Dan dalam bidang berbangsa dan bernegara, para wali turut serta merancang pemerintahan Islam, khususnya kerajaan Demak. Oke. Anak-anak, setelah saya menyampaikan materi tentang Wali Songo, setelah ini kita akan bekerja berkelompok. Silakan semuanya berdiri terus membuat kelompok masing-masing. Yuk.
Oke, saya mempunyai 5 lembar permasalahan. Kamu diskusikan dengan temanmu satu kelompok. Setelah itu nanti kamu bacakan per kelompok masing-masing. Nanti dari masing-masing kelompok tunjuk satu orang yang akan membacakannya. Siap nggih? Silakan didiskusikan dulu dengan temannya. Didiskusikan. Sudah selesai diskusinya? Ya. Siap ya? Ya. Hari ini kemudian kita lanjutkan dengan presentasi. Nanti setiap kelompok tolong dibacakan. Oke? Oke, kita mulai. Bagaimana peran wali songo dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan. Para wali songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan menjadikan pusat dakwah Islam di seluruh wilayah. Beberapa wali yang membuat pesantren misalnya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan lain-lain. Sekian dari beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Islam terhadap seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dalam hal sosial kemasyarakatan. Sunan Ampel membuat peraturan yang memanut nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya Mau atau 5 larangan. Mau makan, mau membeli, mau padat, mau main, mau maling. Adapun kelima larangan yang dimaksud meliputi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wali songo mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sunan Ampel termasuk merancang kerajaan Islam Demak di Blora yang berbukulah di Demak. Sunan Kalijogo mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam bersetelah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap Islam terhadap seni budaya? Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah menjalani diskusi, setelah menyampaikan presentasi semuanya saya lihat sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, silakan buku dan alat tulis disimpan. Kita akan bermain kartu. Hey. Ya, sudah disiapkan kartu dua macam. Yang satu kartunya berisi gambar dan tulisan nama Sunan, yang satu bertuliskan karakter Sunannya. Maka tugas kamu sekarang adalah menyusunnya, memasangkannya. Sudah siap? Oke, kita beri waktu 1 menit. Cukup nggak? Oke, siap? Kartunya sudah disiapkan? 1 menit disusun, dipasangkan. Kita mulai dari sekarang, yuk.
bermain mencocokkan kartu, maka kita akan mengadakan kuis. Silakan kartunya disimpan. Jadikan satu ditumpuk. Ya, dikumpulkan. Disimpan di meja dulu. Terus silakan semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, menghadap depan, menghadap situ, boleh bebas. Saya akan memberikan pernyataan atau pertanyaan terkait dengan Wali Songo yang bisa ngacung, jawab, boleh duduk. Seperti kemarin ya. Sudah siap? Nomor 1, dikenal sebagai wali paling senior. Nah, ini Sunan Gresik. Lanjut, dikenal sebagai wali paling muda, Muria. Dikenal karena hasil karyanya tersimpan di Universitas Leiden, Bonang. Dikenal sebagai Raden Paku, Sunan Giri. Mempunyai ajaran Moh Limo, Sunan Ampel. Mempunyai gamelan Singo Mengkok, Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Mas Sahid Kalijogo. Disebut sebagai kakek bantal, Sunan Gresik. Oke, nama aslinya Ja'far Shodiq, Sunan Kudus. Nama aslinya Raden Rahmat, Ampel. Berdakwah ke Indonesia Timur, Sunan Giri. Anaknya Sunan Kalijaga. Bukan. Muria. Mendirikan menara masjid Kudus. Nama aslinya Kodi. Berdakwah di Jawa Barat, Gunung Jati. Nama aslinya Maulana Makdum Ibrahim. Bukan, Bonang. Nama aslinya Raden Qasim atau Sarifuddin. Bukan. Derajat. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Mbak beri. Gresik. Lahir di Campa. Bukan. Nama lainnya Raden Ainul Yakin atau Raden Pak Giri. Berdakwah dengan seni tari, Muria. Panglima Perang Demak. Bukan. Sunan apa ini? Ayo Sunan Kudus jawabannya. Nama aslinya Raden Mas Sahid. Berdakwah dengan Kalijogo. Cucu Prabu Siliwangi. Mendirikan kerajaan Banten. Dakwahnya di Jawa Barat. Bukan, Gunung Jati. Pembubahan Sulung Mijil dan Tombowati.
merupakan nama salah satu gamelan Bunda. Gamelannya namanya singo mengkok. Raja. Wali paling senior. Gresik. Ajarannya apa Nino? Apel. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, untuk minggu depan karena materi Wali Songo sudah selesai, kita akan ulangan. Ya, silakan nanti dipersiapkan. Pelajaran kita hari ini sudah cukup, sudah selesai. Mari kita berdoa. Mohon duduknya duduk yang menghadap ke depan, duduk sempurna. Kita akhiri dengan doa selesai belajar dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.